Dalam sebuah pernyataan resmi, para pejabat tinggi negara mengatakan bahwa di Rempang Eco City akan ada pabrik kaca gelas yang produksinya terbesar nomor 2 di dunia. Namanya Xingyi Glass. Xingyi Glass akan membangun pabrik kaca dan solar panel senilai 11,5 miliar dolar atau hampir 170 triliun rupiah di Pulau Rempang. Oke, sebentar. Bukannya PT Xingyi Glass Indonesia juga sudah membangun pabrik kaca senilai 700 juta dolar tahun lalu di Gresik Industrial Park yang progresnya juga belum ada kejelasan atau malah akan pindah ke Rempang. Tapi ini memang seru sih. Begitu pejabat menyebut nama, memang netizen Wakanda itu paling iseng. Mulailah nama tersebut diutak-atik di Google. Itulah kritisnya anak generasi digital yang melek informasi, yaitu generasi milenial dan generasi zilenial. Perusahaan apa Xingyi itu? Duit dari mana 170 triliun itu? Katakan dalam 10 tahun membangunnya. Tetap saja jumlah uang investasi tadi sangat besar. Lalu perusahaan gelas nomor 1 di dunia itu di mana? Berapa kapasitas produksinya? Berapa revenue nilai jualan pabrik gelas tadi setahunnya? Mulai macam-macam dah tuh di benak netizen muda. Mereka pun langsung cari data. Netizen sekarang memang sudah pinter-pinter. Provokasi buzzer rupiah nggak mempan. Yang banyak memuji-muji pejabat itu udah nggak mempan. Perkataan pejabat semua diuji datanya. Misalnya, pejabat menyebut Xingyi akan mendirikan pabrik gelas nomor 2 di dunia. Maka di tangan ini langsung mencari siapa penghasil pabrik gelas nomor 1 di dunia. Dan terlampir ini adalah daftar 9 gelas manufaktur di dunia, yaitu nomor 1 Beijing Glass Group dengan nilai penjualan per tahun 80 billion dolar. Dulu namanya Peking Glass, berdiri tahun 1940. Kemudian nomor 2 Saint-Gobain dengan nilai penjualan 56 billion dolar. Berdiri sejak tahun 1665, berkantor pusat di Paris, Prancis. Kemudian nomor 3 Pittsburgh Plate Glass Industry, nilai sales per tahunnya 17,5 billion. Berdiri sejak tahun 1883 di Pennsylvania, Amerika. Nomor 4 AGC, nilai sales penjualan per tahun 15,3 billion. Bermarkas di Tokyo, berdiri tahun 1907. Nomor 5 Corning, nilai sales penjualan per tahun 14,2 billion. Berdiri sejak tahun 1851 di Corning, New York, Amerika. Di nomor 6 Nippon Seed Glass, nilai sales penjualan per tahun 5,2 billion. Bermarkas di Tokyo, Jepang, berdiri sejak 1918. Kemudian nomor 7 Vitro, nomor 8 Pilkington, nomor 9 Cornwall Glass. Dan dapat dipastikan tidak ada yang namanya Xingyi Glass. Yang mana di Pulau Rempang nanti katanya Xingyi akan menjadi perusahaan manufaktur nomor 2 gelas terbesar di dunia. Mungkin mendekati Beijing Glass. Mungkin angkanya 50-70 billion dolar atau 750-1000 triliun rupiah nilai penjualan per tahunnya. Wih, sangar ya. Karena jumlahnya sangat besar, penting untuk mengusir para pemilik lahan penduduk asli Melayu di sana. Cuan besar, Bo. Rakyat Melayu di sana piting aja. Kemudian pejabat menyebut nama perusahaan, yaitu sekali lagi nama Xingyi Glass. Langsung tangan ini pencet data di Google, melihat laporan pembukaan Xingyi, perusahaan yang terdaftar di bursa Hong Kong itu. Dan data semua terbuka. Maka timbullah pertanyaan, masuk akalkah nilai uang 11,5 miliar dolar untuk dimiliki perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini? Yang malah aneh, mengapa memilih Pulau Rempang yang masih greenfield, yang harus membangun banyak infrastruktur seperti pelabuhan, jalanan, dan sarana lainnya? Kalau kita baca Consolidated Financial Statement Xingyi Glass Holding Limited di annual reportnya tahun 2022 yang diaudit oleh EY, Ernst & Young, ternyata pabrik dan penjualan mereka sendiri tak sebesar omongan pejabat Indonesia. Nilai properti plant equipmentnya sebesar Hong Kong dolar 17,5 billion atau hanya 2,2 miliar dolar atau billion dolar Amerika, dengan sales revenue 3,4 billion dolar Amerika, di mana segmen terbesarnya adalah 68% justru jualannya di Tiongkok, bukan di dunia. Pertanyaannya, jika memang benar Xingyi Glass mau investasi di Rempang senilai 11,5 billion dolar atau 170 triliun, itu salah sebut angka kali ya. Maksudnya 170 miliar rupiah atau hanya 11,5 juta dolar kali ya. Karena equity yang dibutuhkan 30% dari 11,5 miliar dolar itu setara 3,45 miliar dolar atau 3,4 billion dolar ya bahasa Indonesianya. Dari mana dana dibutuhkan? Karena dalam consolidated net cash flow mereka per 31 Desember 2022, Xingyi hanya punya 0,4 billion dolar atau hanya 41 juta dolar saja.
Dan dari mana menutupi kekurangan 3,04 miliar atau 3,4 billion dolar kekurangan equity tersebut? Itu pun kalau semua cashnya dipakai, ya kan nggak mungkin. Sepertinya perkataan pejabat tentang rencana pabrik gelas di Rembang Eco City patut dipertanyakan karena pada setiap berita tidak ada satupun statement dari pihak Xingyi Glass tentang nilai 11,5 billion dolar ini. Info-info pejabat seperti ini ada baiknya para pihak yang menyatakan misalnya seperti Opung dan Tesla, ya jangan Opung aja yang buat pernyataan, pejabat Teslanya juga, atau pejabat dan pengusaha mana deh yang mau bisnis join komitmen untuk buat pernyataan bersama, jangan sepihak begitu terus. Ini semua supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada air mata dari gas air mata di antara kita, supaya tidak ada warga Melayu yang sakit hati sama Tiongkok yang difasilitasi oleh pejabat. Juga tidak ada rakyat yang tidak respect sama tentara dan polisi jadinya. Wahai pejabat, demi apa sih kalian semua ini? Peace.